Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai alkaloid golongan peptida dan siklopeptida. Kelompok 6 terdiri dari 5 anggota. Pertama, Nelda Rosa Oktarida sebagai notulen, Catherine Enamia sebagai pemateri, Armidla Nadia sebagai narator, Aprilia Francisca sebagai pemateri, dan Aryani Putri sebagai editor. Alkaloid golongan peptida dan siklopeptida. Pengertian dan karakteristik. Alkaloid peptida merupakan sekelompok senyawa metabolit sekunder yang mengandung atom nitrogen dalam cincin heterosiklik, terdapat ikatan peptida dan bersifat racun bagi organisme lain. Alkaloid siklopeptida adalah produk alami yang telah diisolasi dari berbagai spesies tanaman di seluruh dunia. Alkaloid ini mengandung ikatan peptida dan terdiri dari struktur heterosiklik dengan cincin aromatik yang berada pada posisi 1,4 atau 1,3. Alkaloid peptida linear merupakan derivat dari alkaloid siklopeptida yang didapat melalui pemutusan ikatan peptida. Sumber alkaloid peptida dihasilkan oleh organisme seperti bakteri, jamur, tumbuhan, dan hewan. Sifat umum, memiliki bentuk seperti kristal yang halus dan tidak berwarna, tidak mudah menguap dan tidak mudah larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik. Rasanya sedikit asam dan pahit, bersifat optis aktif dan mengandung atom nitrogen. Struktur umum, alkaloid peptida sangat beragam. Contohnya pada slide berikut, terdapat ikatan peptida berupa gugus amida antara gugus karbonil dengan atom nitrogen. Terdapat cabang R1 dan R2 pada struktur tersebut. Jika R1-nya dan R2-nya berbeda, maka alkaloidnya pun berbeda. Contohnya, ergotamin. Ergotamin adalah kelompok ergot alkaloid. Ergotamin memiliki aktivitas biologis sebagai vasokonstritor yang digunakan secara medis untuk pengobatan serangan migran akut. Ergotamin adalah metabolit sekunder dan alkaloid utama yang diproduksi oleh jamur ergot. Strukturnya sebagai berikut. Selanjutnya, struktur umum dari alkaloid jenis selenamida yang dapat ditemukan pada spons selinoselata. Terdapat juga ikatan peptida berupa gugus amida di mana R1 dan R2-nya dapat digantikan sesuai dengan gugus tersebut. Contohnya heksaasetil selenamida A merupakan salah satu jenis alkaloid peptida linear. Teknik isolasi alkaloid dapat diisolasi melalui metode ekstraksi antara lain sokletasi. Sokletasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan menggunakan alat khusus. 2. Reflux. Reflux adalah metode ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan. Sampel yang telah diekstraksi selanjutnya dipisahkan tiap komponen dengan metode kromatografi. Adapun beberapa teknik kromatografi yang dapat digunakan seperti KLT, kromatografi kolom, dan lainnya. Setelah didapat komponen murni, alkaloid direkristalisasi dan kristalnya diidentifikasi dengan spektrofotometri. Analisis alkaloid. Pertama, reaksi Dragendorff. Jika alkaloid bereaksi dengan pereaksi Dragendorff akan menghasilkan endapan berwarna jingga. Jika bereaksi dengan asam kuat seperti H2SO4 atau HNO3 akan menghasilkan larutan berwarna kuning atau merah. Dan jika berwarna ungu ketika bereaksi dengan pereaksi biuret, maka terdapat ikatan peptida. Selanjutnya, sintesis alkaloid peptida. Ergotamin disintesis melalui biosintesis dalam jamur dengan membutuhkan asam amino L-triptofan dan dimetil alil difosfat. Senyawa prekursor ini adalah substrat untuk enzim DMAT, mengkatalisasi langkah pertama dalam biosintesis alkaloid ergot, yaitu prenilasi L-triptofan. Reaksi lebih lanjut yang melibatkan enzim metil transferase dan oksigenase menghasilkan ergolin. Asam lysergat adalah substrat dari lysergyl peptida.
Sintetase suatu sintetase peptida non-ribosom yang secara kovalen menghubungkan La dengan asam amino, L-alanin, L-prolin, dan L-fenilalanin. Siklisasi yang dikatalisis oleh enzim atau spontan oksidasi dan isomerasi akan menimbulkan pembentukan ergotamin. Sintesis alkaloid peptida berikutnya, pada tahun 98 Joly mensintesis alkaloid dari deserin metil ester struktur 6 dari bahan awal asam amino yang direaksikan dengan reagen Grignard menggunakan metode yang diketahui. Pembentukan aryl ether dilakukan oleh fluorobenzonitril. Gugus nitril yang dihasilkan kemudian direduksi menjadi benzaldehid dan direduksi untuk menghasilkan amina yang diperlukan. Struktur 9 mengikuti perpanjangan ke prekursor linear. Siklisasi ke makrosikel dicapai dengan menggunakan prosedur Smith oleh hidrogenasi dari benzil karbamat di hadapan ester pentafluorofenil. Di tahap ini, alkohol benzilik epimerik dapat dipisahkan secara efisien dengan kromatografi. Pelepasan tersier butil karbamat diikuti oleh coupling termediasi BOP ke N,N dimetilfenilalanin. Menyelesaikan tahap ini menghasilkan pembentukan efisien kedua sanjonin J1 dan C11. Silakan bertanya bagi teman-teman yang belum mengerti mengenai materi ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.